kasih untuk kebersamaan Anda. Kita kembali di spesial dialog dengan tema Bangun Desa Kalimantan Barat Sejahtera. Baik Pak Daniel, saya langsung saja karena waktu kita sedikit ini. Apa yang Anda lihat dengan kalau saya menyebutkan kalimat ini, politik uang? Nah, saya sebagai staf khusus nggak hanya ketemu bupati, tetapi seringkali saya juga berkunjung ke tokoh agama, baik Uskup Agung maupun Kiai Habib Syarif di Mempawah. Nah, dengan Uskup Agung, saya hanya minta masukan satu hal kepada tokoh agama. Bagaimana mengatasi kemiskinan di Kalimantan Barat. Yang tadinya hanya bicara setengah jam, bisa menjadi 2-3 jam. Nah, sebelum pamit, Uskup baik maupun Pak Kiai sempat bilang, Pak Daniel katanya, kita bisa berbicara mengenai kemiskinan dan bagaimana mengatasi kemiskinan di Kalimantan Barat 3 hari 3 malam. Oke. Tetapi kalau akar persoalan tidak diatasi, jangan harap kemiskinan berkurang. Maksudnya apa, Pak Uskup, saya tanya. Uskup menjelaskan, termasuk Kiai. Sekarang ini politik Indonesia sudah rusak, katanya. Kita sudah 68 tahun merdeka, di tengah-tengah sumber daya alam yang begitu kaya raya, tetapi Indonesia belum berhasil membuat rakyatnya sejahtera. Salah satunya, karena di dalam setiap pemilu, kita lakukan dengan sangat amat mahal. Dan pemilu yang sangat amat mahal tersebut ternyata tidak gratis. Ada biayanya, ada korbannya masyarakat. Kenapa mahal? Menjadi mahal karena hampir mayoritas para caleg mengandalkan dan melakukan politik uang. Gitu. Dan ironisnya, pemilu yang sudah sangat amat mahal tersebut ternyata gagal melahirkan pemimpin yang baik. Pemimpin yang punya hati untuk masyarakat, pemimpin yang tidak meninggalkan masyarakat. Kata Uskup Agung, kata Pak Kiai, selama rakyat gagal melahirkan pemimpin yang baik, jangan harap ada perubahan. Jangan harap kemiskinan bisa berkurang. Karena itu sebelum pamit, Uskup Pak Kiai sempat juga titip pesan. Mungkin karena dia tahu saya banyak keliling desa, sampaikan pesan kami para tokoh agama kepada masyarakat. Jangan salah pilih pemimpin. Karena bagi para tokoh agama, pemimpin yang baik akan menyelesaikan 50% persoalan rakyat. Tetapi pemimpin yang tidak baik justru akan menimbulkan beban untuk masyarakat. Nah, terkait dengan kekecewaan yang dialami oleh masyarakat terhadap pemimpin, kemudian tadi juga di awal Anda sudah menyebutkan dari anggota-anggota dewannya, seperti itu. Nah, apa harapan Bapak terhadap penyelenggaraan pemilihan legislatif yang tanggal 9 nanti akan digelar? Saya sangat berharap pemilu 2014 bisa dilakukan secara bersih, jujur, tanpa kecurangan, tanpa cara-cara yang kotor, tanpa beli suara, tanpa politik uang. Anda yakin itu bisa dilakukan? Tergantung dari masyarakatnya, tergantung dari penyelenggara pemilunya. Oke, kalau melihat kondisi masyarakat kita, Kalimantan Barat seperti apa? Saya merasa yakin kalau masyarakat punya pilihan yang baik, masyarakat akan menolak politik uang. Yang menjadi masalah kalau masyarakat tidak punya pilihan. Dan saya agak berbesar hati, agak punya keyakinan, sekarang KPU Bawaslu jauh lebih baik ketimbang pemilu lalu. Apalagi untuk Kalimantan Barat. Karena saya cukup kenal dengan Ketua KPUD, Ibu Umi. Dari awal dia aktivis, sangat tegas, sangat punya prinsip bersih. Mudah-mudahan hasilnya pun tegas, berprinsip, dan bersih untuk masyarakat Kalimantan Barat. Nah, itu Anda sudah menyebutkan salah satu penyelenggara dari KPUD. Nah, apa harapan terhadap Bawaslu? Kita punya Panwaslu juga, sampai dengan aparat keamanan, sampai juga yang nanti akan ada di TPS, saksi dan segala macam. Silakan Bapak. Ya, semua jalankan dengan baik demi masyarakat, demi pemilu, demi lahirnya pemimpin yang baik. Sebenarnya udah agak terlambat. Simpel aja, tadinya sangat baik kalau Bawaslu melakukan sayembara, lomba foto. Lomba foto C1. Maksudnya? Hasil pemilu kan istilahnya C1 itu hasil rekapan. Masyarakat boleh lomba foto. Termasuk saksi seluruh caleg, seluruh partai boleh ikut lomba foto yang dilakukan oleh Bawaslu. Nah, misalkan 100 foto pertama yang masuk dapat hadiah apapun terserah. Tetapi foto yang dijadikan bukti kecurangan itu mendapat hadiah besar nanti. Nah, ada dua keuntungan. Semua menjadi takut melakukan politik uang.
karena diintai oleh kamera foto gitu ya. Kedua, Oke. Bawaslu menjadi pusat data. Karena dia akan menjadi sumber data dan seluruh partai yang membutuhkan data otentik C1 dari Bawaslu. Tetapi rasanya sudah terlambat untuk diusulkan. Sisi jurnalismenya masih keluar sepertinya ini ya kondisinya. Baik, nah apa pesan Bapak kepada masyarakat pemirsa Ruwai TV di luar sana yang pastinya malam hari ini sudah melihat Bapak, kemudian juga sudah mengenal, sudah tahu ya sedikit banyak rekam jejak Bapak untuk bisa menitipkan suaranya kepada Anda 9 April nanti, silakan. Ya, pertama PKB dan saya ada karena masyarakat. Gitu. Tanpa masyarakat, saya dan PKB sulit untuk berbuat apapun. Gitu. Yang kedua, sama-sama bersama masyarakat kita kawal pemilu ini bersih, sehingga bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang sesuai dengan pilihan hati masyarakat. Yang ketiga, saya minta sukarelanya hati masyarakat untuk sama-sama mengawal suara di TPS agar tidak terjadi kecurangan. Kalau itu dilakukan, mudah-mudahan harapan perubahan masyarakat bisa terwujud. Satu hal yang belum Bapak sentuh menurut saya dari diskusi kita, untuk pemilih pemula ada 2 kategorinya. Pensiunan dari TNI, Angkatan Laut dan segala macam, dan juga yang memang baru pertama kali menggunakan hak suaranya. Ya. Seperti apa saran Anda? Pemilih pemula malah saya lebih ada harapan karena mereka sudah sadar informasi. Oke. Melek informasi. Bisa nyari tahu ini siapa gitu kan. Ya, mudah-mudahan pemilih pemula bisa bagian dari lahirnya para pemimpin yang baik. Mudah-mudahan. Yang kita sulit itu, yang kita harapkan itu malah yang di pedalaman. Oke. Nah, ini juga selalu menjadi pertanyaan, kekhawatiran juga untuk golongan yang putih. Dia ke kiri tidak, ke kanan tidak, diam di rumah saja. Nah, seperti apa Anda melihat fenomena ini? Ya, golput itu kalau bisa menghasilkan nggak masalah. Sekalian lah nggak usah golput. Golputnya revolusioner, revolusi masih mending gitu kan. Tapi kalau golput nggak menghasilkan apa-apa, ya sama saja menyia-nyiakan kesempatan. Karena rakyat punya 2 kuasa di dalam pemilu. Yang pertama adalah kekuasaan rakyat untuk melahirkan para pemimpin. Tinggal yang baik atau yang buruk yang dilahirkan. Kekuasaan yang kedua adalah rakyat punya kuasa untuk menghukum partai politik dan pemimpin untuk berubah menjadi baik. Dengan menghukum tidak memilih yang tidak baik. Gunakan hak rakyat itu. Itu adalah hak rakyat, kekuasaan rakyat penuh. Gitu. Malah yang kita khawatir kalau dia golput, malah kertas suaranya ntar disalahgunakan. Nah, kita masih ada waktu beberapa menit ini Bapak untuk segmen ini. Terkait tadi penyalahgunaan suara, kemudian juga ketersediaan terutama untuk yang di pedalaman. Bapak sudah sampai ke dalam ke desa yang paling ujung. Nah, seberapa optimis Anda bahwa pemilu 9 April nanti saudara-saudara kita yang ada di pedalaman Tusibau, pedalaman Landak ini bisa ikut nyoblos, Pak? Nah, itu saya nggak tahu. Artinya ya karena di sana, artinya ya saya berharap Bawaslu semua perangkat bisa lebih punya energi untuk mengawal di daerah pedalaman. Mudah-mudahan. Ya, kita bicara soal masyarakat dengan politik. Kalau kacamata Daniel Johan melihat masyarakat Kalimantan Barat, apakah sudah cerdas secara politik? Kita lihat hasil pemilu baru kelihatan. Oke, ini uniknya bicara dengan jurnalis pemirsa, selalu lihat fakta yang di lapangan terjadi. Baik, Pak Daniel, kita harus pindah segmen nanti. Tetap bersama kami, pemirsa, spesial dialog akan segera kembali.